Selamat malam Mem, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Gunawan Wibisono dari kelas 5MB4. Saya akan mempresentasikan hasil presentasi saya, yaitu tentang pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan. Pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Kepuasan pelanggan adalah sikap di mana proses akhir yang diterima sesudah mendapatkan sesuatu sesuai dengan harapan. Tujuan dari sebuah bisnis yaitu membuat pelanggannya merasa puas, karena mempertahankan kepuasan pelanggan merupakan hal yang sangat penting bertujuan untuk menaikkan pendapatan perusahaan. Menurut Adianto menyatakan bahwa kualitas layanan yang baik dan suatu perusahaan akan dapat memberikan rasa puas terhadap pelanggan. Kualitas layanan merupakan perbedaan antara harapan pelanggan dengan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Menurut Saputro, menyatakan bahwa kualitas pelayanan sebagai sikap konsumen yang berkaitan dengan hasil dari perbandingan antara harapan dari layanan dan dengan persepsinya terhadap kinerja aktual. Kualitas layanan merupakan segala kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan agar sesuai harapan mereka. Hal yang sangat penting agar bisnis tetap bertahan dan maju dengan memberikan layanan terbaik agar kepuasan pelanggan terpenuhi. Ketatnya persaingan pada saat ini membuat perusahaan harus mampu bertahan dan selalu mencoba memberikan pelayanan yang memuaskan agar dapat menarik perhatian dan mempertahankan pelanggannya. Perkembangan zaman yang semakin maju berdampak pada bisnis terutama dalam bidang kuliner. Dan yang kedua yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalah berdasarkan latar belakang di atas, penulisan mengidentifikasi beberapa masalah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemasukan yang berkurang. Dan yang kedua, kepuasan pelanggan yang sangat kecil. Dan yang ketiga, layanan yang belum signifikan. Yang berikut yaitu perumusan masalah. Yang pertama, apakah kualitas layanan yang terdiri atas dimensi tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empati berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan? Yang kedua, variabel manakah yang paling dominan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan? Dan yang berikut yaitu tujuan dan manfaat. Tujuan penelitian mengetahui apakah kualitas layanan yang terdiri atas dimensi tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empati berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Mengetahui variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Manfaat penelitian. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: yang pertama itu manfaat bagi penulis untuk menambah kajian ilmu manajemen pemasaran, khususnya tentang pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan. Dan yang kedua, manfaat bagi perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi lebih lanjut terkait dengan kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan, sehingga dapat menjadi masukan yang berarti bagi perkembangan restoran ayam penyet di masa yang akan datang. Penelitian ini dapat juga menjadi bahan referensi bagi restoran ayam penyet dalam menyusun strategi pemasaran yang lebih baik dalam mencapai tujuan perusahaan. Dan manfaat yang ketiga yaitu manfaat bagi universitas. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti di masa yang akan datang, mengambil topik yang sama dengan penelitian ini. Yang berikut yaitu kerangka pikir teoris. Landasan teori. Kualitas layanan menurut Sasongko dan Subagio menjelaskan bahwa kualitas layanan merupakan penilaian pelanggan terhadap proses penyediaan jasa. Dengan demikian, pengevaluasian service quality berarti pengevaluasian terhadap proses produksi jasa. Yang berikut, kepuasan pelanggan. Menurut Kotler dan Keller, yang berarti kepuasan merupakan perasaan senang atau kecewa yang dihasilkan dari perbandingan performance produk terhadap ekspektasi mereka. Yang performance gagal memenuhi ekspektasi, maka pelanggan menjadi tidak puas. Jika performance sesuai dengan ekspektasi, maka pelanggan menjadi puas. Jika performance melebihi ekspektasi, maka pelanggan merasa sangat puas.
Yang berikut yaitu hasil penelitian relevan. Beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan variabel penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan penelitian pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan restoran Baruna Sanur oleh Ida dan Ayu, ditemukan bahwa variabel bukti fisik, kehandalan daya, tanggap, jaminan, dan empati secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Dan yang kedua, dari penelitian yang dilakukan oleh Verita, yaitu pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan restoran ayam penyet, didapati bahwa variabel responsiveness merupakan variabel yang berpengaruh paling dominan terhadap kepuasan pelanggan, yang kemudian diikuti oleh variabel assurance, empati, tangible, dan reliability. Dan yang berikut yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Kevin, yaitu pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan, didapati oleh dimensi responsiveness tidak pengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Secara parsial, hal ini dikarenakan memiliki nilai hitung sebesar 0,342 dengan tingkat signifikan 0,735 yang lebih besar dari 5%, 0,05. Yang berikut yaitu alur pikir. Dalam alur pikir, penelitian ini ada beberapa hal yang dilakukan oleh penelitian terhadap penelitiannya di antaranya. Yang pertama, pemikiran penulis tentang apakah kualitas layanan memiliki pengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Dan yang kedua, seberapa besarkah pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan kerja? Yang berikut yaitu hipotesis. Bagi peneliti berikutnya, agar dapat meningkatkan hasil penelitian ini dengan jumlah sampel yang lebih besar, ruang lingkup penelitian yang lebih luas, serta menggunakan objek penelitian yang lain dengan menghubungkan variabel-variabel lainnya seperti loyalitas pelanggan dan perbaikan layanan yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan. Yang berikut yaitu bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Hidayat Shah, penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada suatu masa tertentu dengan menggunakan pendekatan kuantitatif kasiram. Pengertian penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang menggunakan proses data-data yang berupa angka sebagai alat menganalisis dan melakukan kajian penelitian, terutama mengenai apa yang sudah diteliti. Yang berikut, lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian dilaksanakan di kantor pelayanan pajak pertama, Jalan Kelabat, Tanjung Batu, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara. Waktu penelitian ini dilaksanakan kurang lebih 2 bulan dalam turun penelitian dan kurang lebih 1 bulan dalam penyusun skripsi. Yang berikut, populasi dan sampel. Populasi dan sampel adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti, dan satuan-satuan tersebut dinamakan unit analisis dan dapat berupa orang-orang, institusi-institusi, benda-benda. Populasi penelitian ini adalah pelanggan kantor pajak yang berjumlah 400 pelanggan. Namun pihak perusahaan tidak dapat menjelaskan secara detail atau rinci dikarenakan rahasia perusahaan. Sampel ini adalah subjek yang sesuai dengan karakteristik yang diambil oleh penelitian menurut Ari Kunto. Sampel adalah sebagian atau sebagai wakil populasi yang akan diteliti. Jika penelitian yang dilakukan sebagai dari populasi, maka biasa dikatakan bahwa penelitian tersebut adalah penelitian sampel. Yang berikut yaitu jenis dan metode pengumpulan data. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik non-probability. Sampling dengan jenis purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Yang berikut, teknik pengambilan data. Pengumpulan data dilaksanakan melalui penyebaran kuesioner penelitian secara langsung kepada responden, langsung kepada pelanggan kantor pajak Manado. Yang berikut sumber data. Data yang didapatkan dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan,
penelitian memperoleh data langsung dari pihak pertama, yaitu hasil dari lembar kuesioner data primer. Pada penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah auditor eksternal pelanggan di kantor pajak Manado. Yang berikut definisi operasional. Definisi operasional, variabel dan pengukurannya. Definisi operasional variabel kualitas layanan menurut Parasuraman adalah kualitas layanan merupakan refleksi persepsi evaluatif konsumen terhadap pelayanan yang diterima pada suatu waktu tertentu. Kualitas pelayanan ditentukan berdasarkan tingkat pentingnya pada dimensi pelayanan. Yang berikut definisi operasional variabel kepuasan pelanggan. Menurut Seden Wilton, dalam Jiptono, kepuasan pelanggan merupakan respon pelanggan terhadap evaluasi, persepsi atas perbedaan antara harapan atau sebuah pembelian atau standar kinerja lainnya dan kinerja aktual produk sebagaimana dipersepsikan setelah memakai atau mengkonsumsi produk bersangkutan. Kepuasan pelanggan bukanlah konsep absolut, melainkan relatif atau tergantung pada apa yang diharapkan pelanggan. Itulah sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Selamat malam, Mem. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Gunawan Wibisono dari kelas 5 MB4. Saya akan mempresentasikan hasil presentasi saya, yaitu tentang pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan. Pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Kepuasan pelanggan adalah sikap di mana proses akhir yang diterima sesudah mendapatkan sesuatu sesuai dengan harapan. Tujuan dari sebuah bisnis yaitu membuat pelanggannya merasa puas, karena mempertahankan kepuasan pelanggan merupakan hal yang sangat penting bertujuan untuk menaikkan pendapatan perusahaan. Menurut Adianto menyatakan bahwa kualitas layanan yang baik dan suatu perusahaan akan dapat memberikan rasa puas terhadap pelanggan. Kualitas layanan merupakan perbedaan antara harapan pelanggan dengan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Menurut Saputro, menyatakan bahwa kualitas pelayanan sebagai sikap konsumen yang berkaitan dengan hasil dari perbandingan antara harapan dari layanan dan dengan persepsinya terhadap kinerja aktual. Kualitas layanan merupakan segala kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan agar sesuai harapan mereka. Hal yang sangat penting agar bisnis tetap bertahan dan maju dengan memberikan layanan terbaik agar kepuasan pelanggan terpenuhi. Ketatnya persaingan pada saat ini membuat perusahaan harus mampu bertahan dan selalu mencoba memberikan pelayanan yang memuaskan agar dapat menarik perhatian dan mempertahankan pelanggannya. Perkembangan zaman yang semakin maju berdampak pada bisnis terutama dalam bidang kuliner. Dan yang kedua yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalah berdasarkan latar belakang di atas, penulisan mengidentifikasi beberapa masalah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pemasukan yang berkurang. Dan yang kedua, kepuasan pelanggan yang sangat kecil. Dan yang ketiga, layanan yang belum signifikan. Yang berikut yaitu perumusan masalah. Yang pertama, apakah kualitas layanan yang terdiri atas dimensi tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empati berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan? Yang kedua, variabel manakah yang paling dominan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan? Dan yang berikut yaitu tujuan dan manfaat. Tujuan penelitian mengetahui apakah kualitas layanan yang terdiri atas dimensi tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empati berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Mengetahui variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Manfaat penelitian. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: yang pertama itu manfaat bagi penulis untuk menambah kajian ilmu manajemen pemasaran, khususnya tentang pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan. Dan yang kedua, manfaat bagi perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi lebih lanjut terkait dengan kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan.
sehingga dapat menjadi masukan yang berarti bagi perkembangan restoran ayam penyet di masa yang akan datang. Penelitian ini dapat juga menjadi bahan referensi bagi restoran ayam penyet dalam menyusun strategi pemasaran yang lebih baik dalam mencapai tujuan perusahaan. Dan manfaat yang ketiga yaitu manfaat bagi universitas. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti di masa yang akan datang, mengambil topik yang sama dengan penelitian ini. Yang berikut yaitu kerangka pikir teoris. Landasan teori. Kualitas layanan menurut Sasongko dan Subagio menjelaskan bahwa kualitas layanan merupakan penilaian pelanggan terhadap proses penyediaan jasa. Dengan demikian, pengevaluasian service quality berarti pengevaluasian terhadap proses produksi jasa. Yang berikut, kepuasan pelanggan. Menurut Kotler dan Keller, yang berarti kepuasan merupakan perasaan senang atau kecewa yang dihasilkan dari perbandingan performance produk terhadap ekspektasi mereka. Yang performance gagal memenuhi ekspektasi, maka pelanggan menjadi tidak puas. Jika performance sesuai dengan ekspektasi, maka pelanggan menjadi puas. Jika performance melebihi ekspektasi, maka pelanggan merasa sangat puas. Yang berikut yaitu hasil penelitian relevan. Beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan variabel penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan penelitian pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan restoran Baruna Sanur oleh Ida dan Ayu, ditemukan bahwa variabel bukti fisik, kehandalan daya, tanggap, jaminan, dan empati secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Dan yang kedua, dari penelitian yang dilakukan oleh Felita, yaitu pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan restoran ayam penyet, didapati bahwa variabel responsiveness merupakan variabel yang berpengaruh paling dominan terhadap kepuasan pelanggan, yang kemudian diikuti oleh variabel assurance, empati, tangible, dan reliability. Dan yang berikut yang ketiga yaitu penelitian dilakukan oleh Kevin, yaitu pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan pelanggan, didapati oleh dimensi responsiveness tidak pengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Secara parsial, hal ini dikarenakan memiliki nilai hitung sebesar 0,342 dengan tingkat signifikan 0,735 yang lebih besar dari 5%, 0,05. Yang berikut yaitu alur pikir. Dalam alur pikir, penelitian ini ada beberapa hal yang dilakukan oleh penelitian terhadap penelitiannya, di antaranya. Yang pertama, pemikiran penulis tentang apakah kualitas layanan memiliki pengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Dan yang kedua, seberapa besarkah pengaruh kualitas layanan terhadap kepuasan kerja. Yang berikut yaitu hipotesis. Bagi peneliti berikutnya, agar dapat meningkatkan hasil penelitian ini dengan jumlah sampel yang lebih besar, ruang lingkup penelitian yang lebih luas, serta menggunakan objek penelitian yang lain dengan menghubungkan variabel-variabel lainnya seperti loyalitas pelanggan dan perbaikan layanan yang dapat mempengaruhi kepuasan pelanggan. Yang berikut yaitu bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Hidayat Syah, penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap objek penelitian pada suatu masa tertentu dengan menggunakan pendekatan kuantitatif kasiram. Pengertian penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang menggunakan proses data-data yang berupa angka sebagai alat menganalisis dan melakukan kajian penelitian, terutama mengenai apa yang sudah diteliti. Yang berikut, lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian dilaksanakan di kantor pelayanan pajak pertama, Jalan Kelabat, Tanjung Batu, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara. Waktu penelitian ini dilaksanakan kurang lebih 2 bulan dalam turun penelitian dan kurang lebih 1 bulan dalam penyusun skripsi. Yang berikut, populasi dan sampel. Populasi dan sampel adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan
atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti, dan satuan-satuan tersebut dinamakan unit analisis, dan dapat berupa orang-orang, institusi-institusi, benda-benda. Populasi penelitian ini adalah pelanggan kantor pajak yang berjumlah 400 pelanggan. Namun pihak perusahaan tidak dapat menjelaskan secara detail atau rinci dikarenakan rahasia perusahaan. Sampel ini adalah subjek yang sesuai dengan karakteristik yang diambil oleh penelitian menurut Ari Kunto. Sampel adalah sebagian atau sebagai wakil populasi yang akan diteliti. Jika penelitian yang dilakukan sebagai dari populasi, maka biasa dikatakan bahwa penelitian tersebut adalah penelitian sampel. Yang berikut yaitu jenis dan metode pengumpulan data. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik non-probability. Sampling dengan jenis purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Yang berikut, teknik pengambilan data. Pengumpulan data dilaksanakan melalui penyebaran kuesioner penelitian secara langsung kepada responden, langsung kepada pelanggan kantor pajak Manado. Yang berikut sumber data. Data yang didapatkan dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan. Penelitian memperoleh data langsung dari pihak pertama, yaitu hasil dari lembar kuesioner data primer. Pada penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah auditor eksternal pelanggan di kantor pajak Manado. Yang berikut definisi operasional. Definisi operasional, variabel dan pengukurannya. Definisi operasional variabel kualitas layanan menurut Parasuraman adalah kualitas layanan merupakan refleksi persepsi evaluatif konsumen terhadap pelayanan yang diterima pada suatu waktu tertentu. Kualitas pelayanan ditentukan berdasarkan tingkat pentingnya pada dimensi pelayanan. Yang berikut, definisi operasional variabel kepuasan pelanggan. Menurut Seden Wilton, dalam Jiptono, kepuasan pelanggan merupakan respon pelanggan terhadap evaluasi, persepsi atas perbedaan antara harapan atau sebuah pembelian atau standar kinerja lainnya dan kinerja aktual produk sebagaimana dipersepsikan setelah memakai atau mengkonsumsi produk bersangkutan. Kepuasan pelanggan bukanlah konsep absolut, melainkan relatif atau tergantung pada apa yang diharapkan pelanggan. Itulah sekian dari presentasi saya. Terima kasih.